Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rila Safitri dengan NIM 1912171, kelas PAI 4B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya di sini akan menjelaskan mengenai fungsi pokok administrasi pendidikan. Fungsi pokok administrasi pendidikan. Para ahli berpendapat bahwa fungsi pokok administrasi pendidikan, administrasi negara, administrasi perniagaan, administrasi usaha, dan sebagainya, itu semua yakni untuk menjalankan usaha agar dapat mencapai tujuan. Administrasi pendidikan telah memfokuskan diri pada bidang pendidikan dan mengkaji berbagai cara pengelolaan, baik yang menyangkut pekerjaan manajemen maupun pekerjaan operasional dalam lembaga-lembaga pendidikan. Di dalam organisasi pendidikan, salah satu kegiatannya adalah administrasi sekolah. Di dalam administrasi sekolah, terdapat kegiatan tata usaha yang mengerjakan berbagai kegiatan pencatatan, pengarsipan, pendataan, surat penyurat, dan kegiatan lainnya untuk menunjang kelancaran tugas pimpinan sekolah. Para ahli mengemukakan pendapat yang berbeda-beda mengenai fungsi pokok administrasi pendidikan. Berikut ini merupakan beberapa pendapat yang dikemukakan para ahli mengenai fungsi-fungsi pokok administrasi. Yang pertama yaitu menurut Henry Fayol, yang terkenal sebagai pelopor atau Bapak Administrasi Ilmiah dan Manajemen Modern, mengemukakan bahwa fungsi administrasi hanyalah salah satu tugas dari suatu lembaga. Dalam setiap lembaga, badan usaha atau perusahaan, baik kecil maupun besar, administrasi memiliki fungsi yang bertugas mengadakan perencanaan, pengorganisasian, komando, koordinasi, dan pengawasan. Yang kedua yaitu menurut L.M. Gulick, mengemukakan beberapa fungsi pokok administrasi yang terdiri planning, perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan, pengkoordinasian, serta reporting atau pelaporan dan penganggaran. Pendapat lain juga dikemukakan oleh G.R. Terry, yaitu perencanaan atau planning sebagai dasar pemikiran dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan, yang berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan. Yang kedua yaitu pengorganisasian, sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan. Yang ketiga yaitu penggerakan, menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing, serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi. Dan yang keempat yaitu pengawasan, untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi tersebut sudah sesuai rencana atau belum. Sedangkan menurut Harold Kohns dan Cyril O'Donnell mengemukakan 5 fungsi manajemen atau administrasi pendidikan, yaitu planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. Jadi, fungsi administrasi pendidikan itu meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Di dalam buku yang ditulis oleh Asnawir, perencanaan merupakan kegiatan awal yang harus dilakukan dan juga merupakan persiapan dalam kegiatan administrasi dan dianggap sebagai syarat mutlak bagi setiap organisasi atau lembaga, baik perorangan maupun kelompok. Menurut Nur Hadi, fungsi perencanaan yang mencakup berbagai kegiatan seperti menentukan kebutuhan diikuti dengan penentuan strategi pencapaian tujuan yang kemudian dilanjutkan dengan penentuan program guna melaksanakan strategi pencapaian tujuan tersebut.
Di dalam buku Administrasi Pendidikan yang ditulis oleh Hilal Mahmud mengatakan bahwa rencana harus dibuat agar semua tindakan terarah dan terfokus pada tujuan yang hendak dicapai. Ada sejumlah dokumen perencanaan yang dibuat di sekolah sebagai pedoman dalam melaksanakan program kegiatan sekolah, antara lain Rencana Pengembangan Sekolah atau RPS, Rencana Kerja Sekolah atau RKS, Rencana Kerja Tahunan atau RKT, serta Rencana Anggaran Pendapatan. Dan dokumen tersebut dirancang dan disusun secara bersama-sama dengan melibatkan stakeholders pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian dalam buku yang telah ditulis oleh Asnawir tahun 2005 yaitu aktivitas penyusunan, pembentukan hubungan kerja antara orang-orang atau organ-organ sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan atau penyusunan bagian-bagian yang terpisah sehingga terjadi suatu kesatuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam pengorganisasian, bukan hanya mengidentifikasi jabatan serta menetapkan hubungan tugas dan pekerjaan, tetapi yang lebih penting dari itu semua adalah mempertimbangkan penempatan orang-orang dan memperhatikan kebutuhan, baik kebutuhan orang per orang maupun kebutuhan tugas pekerjaan. Tourney mengemukakan beberapa tugas yang harus dilaksanakan dalam pengorganisasian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengembangkan dan membentuk struktur organisasi. Yang kedua yaitu mengadakan penyesuaian anggota kelompok organisasi dan menetapkan harapan-harapan yang tinggi. Yang ketiga memberikan tugas dan pendelegasian wewenang. Yang keempat mengkoordinasikan dan memberian dukungan secara terus-menerus. Poin ketiga yaitu penggerakan. Asnawir dalam bukunya tahun 2005, aktuasi artinya menggerakkan orang-orang dalam organisasi agar mau bekerja dengan penuh kesadaran secara bersama-sama mencapai tujuan yang diharapkan. Penggerakan atau actuating yaitu menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi. Efektivitas komunikasi dalam menggerakkan orang-orang dan memimpin organisasi sekolah ditentukan oleh struktur yang jelas untuk setiap fungsi dalam organisasi sekolah, model komunikasi, daya dukung teknologi, dan kemampuan finansial dan sumber daya manusia. Yang keempat yaitu controlling atau pengawasan. Asnawir dalam bukunya juga tahun 2005, pengawasan atau controlling merupakan kegiatan-kegiatan dan tindakan-tindakan untuk mengamankan rencana dan keputusan yang telah dibuat atau yang sedang dilaksanakan. Beberapa langkah dalam pengawasan atau controlling dikemukakan oleh Tourney, yaitu yang pertama, menetapkan standar kinerja, yang kedua, mempengaruhi kinerja staf, yang ketiga, monitoring dan mengevaluasi, dan yang terakhir yaitu melaksanakan tindakan koreksi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.